Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajhar. Di sini saya akan mempresentasikan tentang requirement engineering. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Langsung saja kepada presentasinya. Yang pertama adalah pengertian dari requirement engineering. Requirement engineering adalah fase terdepan dari proses rekayasa perangkat lunak, tepatnya pada fase modeling, di mana software requirement atau spesifikasi kebutuhan dari user dan customer dikumpulkan, dipahami, dan ditetapkan. Berikutnya adalah proses atau tahap-tahapan pada requirement engineering. Yang pertama atau yang paling awal adalah inception, kemudian elicitation, ketiga elaboration, keempat negotiation, kelima specification, keenam verification and validation, yang ketujuh requirement management. Berikutnya adalah tahapan-tahapan tadi saya implementasikan pada aplikasi atau software pembuatan top-up game. Yang pertama, inception atau pemahaman domain. Pertama, identifikasi tujuan bisnis web top-up game, kemudian pelajari industri game dan bisnis top-up. Ketiga, kenali kebutuhan pelanggan dan pemain game. Kedua, elicitation atau identifikasi stakeholder dan pengumpulan kebutuhan. Tentukan siapa saja yang terlibat dalam proyek. Identifikasi kebutuhan dan harapan dari setiap stakeholder. Kemudian, gunakan metode pengumpulan data seperti wawancara, analisis, dokumen, atau observasi. Ketiga, elaboration, analisis dan prioritisasi kebutuhan. Pertama, evaluasi kebutuhan untuk memastikan konsistensi dan kejelasan. Kemudian, prioritaskan kebutuhan berdasarkan urgensi dan dampak pada pengguna atau bisnis. Keempat, negotiation atau manajemen perubahan kebutuhan. Tetapkan proses untuk menangani perubahan kebutuhan. Kemudian, pastikan setiap perubahan dikelola dengan baik agar tidak mengganggu jadwal dan anggaran proyek. Yang kelima adalah specification atau pembuatan spesifikasi kebutuhan dan modeling. Susun spesifikasi kebutuhan yang jelas dan komprehensif. Kemudian buat dokumen kebutuhan formal atau model use case diagram, activity diagram, atau user stories. Kemudian gunakan teknik pemodelan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem. Yang keenam adalah validation atau validasi dan verifikasi kebutuhan. Mintalah umpan balik dari stakeholder untuk memastikan kebutuhan sesuai harapan. Kemudian verifikasi bahwa kebutuhan dapat diukur dan diuji. Lakukan review bersama tim pengembang, desainer, dan stakeholder. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah requirement management atau iterasi dan perbaikan. Lakukan iterasi pada tahapan sebelumnya jika diperlukan berdasarkan umpan balik dari perubahan proyek. Pastikan kebutuhan dapat diimplementasikan secara teknis. Kemudian tinjau kembali apakah kebutuhan memadai dan sesuai dengan arsitektur sistem yang direncanakan. Berikutnya, metode-metode pada software engineering. Sebenarnya terdapat beberapa metode atau banyak metode pada software engineering. Tetapi di sini saya hanya akan membahas 3 metode, yaitu prototype, agile, dan waterfall. Yang pertama adalah prototype. Prototype adalah metode proses pembuatan sistem yang dibuat secara terstruktur dan memiliki beberapa tahap-tahapan yang harus dilalui pada pembuatannya. Namun, jika tahap final dinyatakan bahwa sistem yang telah dibuat belum sempurna atau masih memiliki kekurangan, maka sistem akan dievaluasi kembali dan akan melalui proses dari awal. Di sini contoh tadi kasusnya adalah seorang kepala sekolah yang proaktif, kita sebut saja Ibu Fitri, memutuskan untuk meningkatkan sarana komunikasi di sekolah dengan membangun website baru. Ibu Fitri merasa perlu untuk melibatkan semua pihak terkait termasuk guru, siswa, dan orang tua. Dalam proses pengembangan website tersebut, dengan menggunakan metode prototype, Ibu Fitri dapat memberikan gambaran awal tentang fitur dan tata letak yang diinginkan. Setelah menerima umpan balik dari semua pihak, prototipe akan diiterasikan dan diperbaiki secara berulang hingga mencapai tingkat kepuasan yang optimal. Dengan pendekatan ini, Ibu Fitri yakin bahwa website sekolah yang akhir nantinya akan sesuai dengan kebutuhan semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan.
Yang berikutnya adalah implementasi pada prototype. Yang pertama adalah spesifikasi awal, identifikasi kebutuhan dasar dan fungsionalitas utama website sekolah. Identifikasi jadi nantinya akan ada apa saja dalam website tersebut. Kemudian pembuatan prototype. Buat prototype awal dengan fitur-fitur dasar untuk mendemonstrasikan fungsional potensial. Jadi akan ada fitur apa saja yang nantinya akan ada pada website. Kemudian evaluasi prototype. Dapatkan umpan balik dari pengguna dan pihak terkait untuk memperbaiki dan meningkatkan prototype. Yang keempat adalah iterasi prototype. Teruskan iterasikan prototype berdasarkan umpan balik hingga mencapai solusi yang memuaskan. Kemudian adalah implementasi penuh. Setelah semuanya dikumpulkan, baru mulai mengembangkan website berdasarkan prototipe yang setelah disetujui. Berikutnya adalah metode Agile. Agile adalah sebuah metodologi dalam pengembangan software yang didasarkan pada proses pengerjaan berulang yang terdiri dari aturan dan solusi yang sudah disepakati. Metode ini juga dilakukan dengan sistem kolaborasi antar tim secara terstruktur dan terorganisir. Pada studi kasus ini, tim pengembangan membuat aplikasi untuk ujian online di sebuah universitas. Mereka memulai dengan menentukan fitur inti yang paling penting untuk keberhasilan ujian online, seperti pembuatan soal, manajemen ujian, dan pelaporan hasil. Tim mengembangkan dan merilis versi yang dapat digunakan dosen dan mahasiswa dalam setiap sprint. Misalnya, di sini batas waktunya 2 minggu. Selama setiap sprint, tim berkolaborasi dan dapat menyesuaikan rencana proyek berdasarkan umpan balik dari dosen dan mahasiswa. Di sini implementasinya. Pertama, perencanaan sprint. Identifikasi fitur utama untuk versi pertama aplikasi ujian online, seperti pembuatan soal dan manajemen ujian. Yang kedua adalah pengembangan atau development. Tim membuat fitur-fitur tersebut dalam waktu 2 minggu. Yang ketiga, pengujian atau testing. Uji fitur-fitur yang dikembangkan selama sprint, review dan retrospektif. Jadi tim mengevaluasi hasil sprint dan merencanakan sprint berikutnya berdasarkan umpan balik dari dosen dan mahasiswa. Yang berikutnya adalah metode waterfall. Waterfall adalah suatu metode pengembangan perangkat lunak atau juga dikenal dengan istilah Software Development Life Cycle atau SDLC. Dinamakan waterfall karena model pengembangannya seperti dianalogikan seperti air terjun, di mana tiap tahapannya dikerjakan secara berurutan dari atas ke bawah. Contoh studi kasusnya adalah sebuah pemerintah daerah yang ingin mengembangkan aplikasi untuk memberikan pelayanan informasi kepada warganya, termasuk pengumuman resmi, layanan Berikutnya adalah studi kasus pada waterfall. Sebuah pemerintahan daerah ingin mengembangkan aplikasi untuk memberikan pelayanan informasi kepada warganya, termasuk pengumuman resmi, layanan e-government, dan pemantauan proyek infrastruktur. Implementasinya pada waterfall yang pertama adalah planning atau perencanaan. Tim memulai dengan merencanakan kebutuhan dan tujuan situs web Pemda melalui konsultasi dengan departemen pemerintahan setempat dan pemangku kepentingan lainnya. Ini melibatkan identifikasi informasi dan layanan online yang akan disediakan. Yang berikutnya adalah analisis. Berdasarkan perencanaan, tim melakukan analisis kebutuhan yang lebih mendalam dan menghasilkan dokumen spesifikasi rinci untuk situs web. Spesifikasi ini mencakup struktur informasi, desain, tampilan halaman, serta fungsionalitas yang diinginkan. Yang berikutnya desain. Dengan spesifikasi yang telah disetujui, tim mengembangkan desain visual dan struktural situs web Pemda. Desain ini mencakup wireframe, tata letak halaman, dan elemen desain lainnya. Berikutnya implementasi. Setelah desain disetujui, tim mulai implementasi dengan menulis kode HTML, CSS, dan elemen-elemen interaktif sesuai dengan spesifikasi. Ini melibatkan pengembangan front-end dan back-end untuk memastikan situs web berfungsi dengan baik. Berikutnya adalah pengujian. Setelah implementasi selesai, dilakukan pengujian menyeluruh untuk memastikan bahwa situs web berfungsi sesuai harapan. Pengujian mencakup fungsionalitas, keamanan, dan kinerja situs. Berikutnya penerapan. Setelah berhasil lulus pengujian, situs web diterapkan secara publik agar dapat diakses oleh masyarakat dan pihak berkepentingan. Setelah penerapan, berikutnya adalah pemeliharaan atau maintenance. Tim fokus pada pemeliharaan dengan menanggapi umpan balik,
menangani bug, dan memastikan bahwa setiap konten di situs web tetap terkini. Pemeliharaan ini terlibatkan respons terhadap perubahan kebutuhan dan perbaruan teknologi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian atau salah dalam penulisan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.